Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait hukum media. Pertanyaan pertama, apa fungsi pers? Sebutkan. Fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan serta pedoman. Rumusan fungsi pers di Indonesia termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 2, di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pertanyaan nomor 2, jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Berikan contohnya. Sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Contohnya editorial pembaca yang membahas jalannya pemilihan presiden, serta kemungkinan adanya kecurangan yang terjadi di dalamnya. Contoh lain misalnya dengan mempublikasikan artikel mengenai para tersangka koruptor serta proses persidangannya. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Berikan contohnya. Fungsi pertama yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia karena dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hak untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Media massa, khususnya pers, adalah sarana yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. Khalayak akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi, yaitu berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ke dalam bentuk digital. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan keempat, jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Berilah contohnya. Fungsi dari pers adalah mendidik. Media massa baik cetak atau media elektronik adalah wahana pendidikan bagi masyarakat massa. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya, informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita foto, cerita, dan lain-lain. Salah satu contoh nyata pers bisa berfungsi sebagai media pendidik ialah banyak siswa sekolah yang browsing lewat internet untuk mencari materi pelajaran atau browsing untuk menyelesaikan tugas. Sebagai media hiburan, maksudnya adalah bahwa pers merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh perusahaan pers. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud freedom of the press? Kebebasan pers atau freedom of the press adalah hak yang diberikan konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan sebagai penyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa ada campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.